bersama dengan saya Z. Kita pilih kartu lagi, ya. Saya pakai set Moonology Oracle Cards sama Romance Oracle Cards, ya. Di sini kita akan lihat untuk percintaan dan keuanganmu di bulan Agustus, ya, bulan 8 2020, ya. Di sini saya ada 3 pilihan. Saya menggunakan kartu merah, kartu kuning, dan kartu biru, ya. Biru, kuning. Maaf, mulai dari merah, kuning, atau biru. Silakan pakai intuisimu mau pilih merah, kuning, atau biru. Saya berikan gambar pasangan di sini. Ya, ada 2 pasangan yang ada hati. Yang satu dia ada hati di tengahnya. Yang kedua juga gandengan tangan ada hati di tengahnya. Kemudian yang ketiga dia ada pegang balon hati. Begitu, ya. Jadi ada 2 pasangan di sini. Oke, pasangan yang pertama wanitanya ada di kanan, pasangan yang kedua wanitanya ada di kiri, pasangan yang ketiga wanitanya ada di kanan, ya. Mau pilih merah, kuning, atau biru, silakan, ya, di kartunya. Ini untuk lihat percintaan dan keuanganmu di bulan Agustus 2020 dan semoga membantu. Oke, saya kasih waktu untuk memilih. Sudah memilih, ya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Follow Instagram Z @moonlightAffirmation, dan juga jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk yang di YouTube, dan untuk yang di podcast dengarkan selalu karena nanti Z akan selalu update video podcast terbaru dari Z. Yang dari YouTube yang mungkin mau lebih hemat kuota atau lebih nyaman mendengarkan audio bisa visit podcast ada di iTunes, Spotify, dan dengarkan. Oke, kita cek dulu untuk percintaannya. Percintaannya di sini ada di bulan Agustus 2020. Untuk kalian twin flame soulmate, ya. Ini sekalian juga update percintaannya. Finances and career, financial issues are a factor in your love life right now. Kayaknya percintaannya ini ada hubungannya dengan finansial dan karir. Ada hubungannya dengan keuangan dan karir. Mungkin dalam jangka waktu tertentu mungkin secara finansial bakalan agak sedikit agak jadi kendala gitu, ya, yang menyebabkan percintaanmu mungkin agak sedikit hambar, mungkin karena mungkin karena masalah uang, ya. Coba kita lihat lagi. Terus di sini saya ada separation, saya ada perpisahan. Ya ini hati-hati, ya. Tapi kecuali memang sudah dimaksudkan, ya. Saya lihat ada perpisahan di sini yang disebabkan karena mungkin berantem masalah duit. Ya, jadi duit ini bisa jadi penghalang kalian yang di bulan Agustus 2020, bisa jadi perpisahan tetap. Ya, jadi bukan perpisahan sementara. Oleh karena itu pahami, ya, terutama yang koneksi twin flame pasti lebih bergelegar kalau berantem, ya. Koneksi soulmate mungkin lebih bisa nyabar gitu, ya, ditarik diri gitu. Kalau rasanya bisa sabar dulu, ya, tahan emosi. Ya, memang masalah tuh selalu ada, tidak ada manusia yang kehidupannya lancar terus karena karma terus berputar, ya. Dan ada masa di mana seseorang secara ekonomi baik, ada masa di mana seseorang secara ekonomi tidak baik gitu. Tapi yang pasti kalau mau terus berjuang, kalau mau berusaha pasti ada jalannya. Terus di sini ada retreat. Retreat di sini it's time to disconnect from the world. Kayaknya kalian perlu banget untuk menenangkan diri, ya. Masalahnya ada sepertinya dalam percintaan kalian yang disebabkan karena keuangan ini menjadi masalah yang ya memang saya tahu uang finansial itu prinsip hidup juga, ya. Karena siapa sih yang bisa hidup tanpa uang gitu. Tanpa uang, ya istilah kata nafas kita ini ya berasal dari makanan yang kita makan, kita konsumsi untuk tubuh kita, dan untuk mengkonsumsi makanan kita butuh uang gitu, ya. Jadi nafas kita ini berasal dari uang gitu. Tapi uang sekali lagi ya bukan segalanya gitu. Saya baru nonton film kemarin malam, ya. Satu film Korea yang judulnya saya lupa judulnya, tapi di situ dikatakan bahwa jadi ada seseorang yang diadili oleh raja di neraka. Dia diadili dan dikatakan bahwa
kamu bersalah karena kamu telah mendewakan uang, menuhankan uang. Uang bukan segalanya, tapi percayalah, alam semesta tidak terbatas, pasti akan memberimu rezeki selama kamu percaya. Maka tarik diri dulu, kalau bisa mungkin tenang, mungkin pergi berdua gitu ya, kalau masalah percintaan gitu ya, dan bisa jadi kalau yang single ini belum ketemu sama jodohnya, yaitu nanti kalian mungkin bakalan harus mikirin soal uang, fokus sama uang dulu, baru bisa bicara soal jodoh. Jadi kayaknya jodohnya agak terhambat atau gimana karena soal duit gitu ya. Tapi ya oke saja sih kalau saya lihat. Unrequited love. Nah, di sini kan ada separation ya. Nah, sepertinya kamu belum ketemu jodoh dulu, mungkin karena kamu memang harus fokus sama uang, terutama yang single. Dan ya, yang sudah berpasangan, atau apalagi soulmate twin flame yang sudah bersatu, di sini unrequited love-nya kebaca kalau kalian itu bisa banget berpisah karena ego masing-masing. Ya, karena ego yang disebabkan oleh si uang tadi itu, gitu. Jadi coba untuk lebih kontemplasi diri, mungkin lebih berdiam dulu, lebih melihat lagi ke dalam hubungan kalian itu bisa diperbaiki sampai ke tahap mana gitu. Karena kasihan juga kalau misalnya udah dijalani tapi harus berpisah gitu ya. Karena namanya udah nyoba gitu, masa ya harus main pisah-pisah aja gitu kan. Apa nggak ada jalan tuh kalian bersatu gitu. Terus di sini ada keep an open mind. Nah, kayaknya di sini dari kartu ini kayaknya merujuk banget kalau kalian itu di bulan Agustus kayaknya benar-benar akan dipaksa, dan karena mungkin ini memang bukan jodohmu ya, siapa tahu memang benar bukan jodohmu, kayaknya kamu harus milih orang lain begitu ya, atau kayaknya kamu harus membuka hati untuk orang lain karena ada perpisahan di sini. Tapi kalau mau bertahan ya ya boleh aja gitu ya, karena kartu tarot nggak mutlak ya. Jangan karena bacaan general reading kamu jadi mengambil keputusan yang sekoyong-koyong ngambil keputusan, aku kayaknya memang bulan Agustus harus pisah sama dia gitu, atau sekarang udah kayak hawa-hawanya mau pisah gitu, ya udah bulan Agustus pisah aja gitu ya. Jangan ya, tetap membuka diri. Oke. Untuk masalah finansial kamu di sini, tadi kan kita sudah bilang masalah finansial udah keluar ya, jadi kayaknya memang finansial tuh jadi kendala dalam hubungan kalian. Tapi bisa jadi ini karena dia, bisa jadi ini karena kamu. Tapi ya kalau sudah ada masalah di satu orang, bisa jadi ini di dirimu juga gitu ya. Tapi malah justru saya lihat bisa jadi itu masalah finansial dari dia, karena di dirimu tuh masalah keuangan cukup oke, finansial ya. Luck is in your side, keberuntungan ada di dalam dirimu. Terus di sini, what do you need to release? Apa yang perlu kamu lepaskan? Mungkin selama ini kamu pacaran toksik misalnya, selama ini kamu punya hubungan, kamu mesti bayarin pacar kamu terus gitu. Nah di sini kayaknya kamu mesti lepasin dia. Itu bisa jadi di sini. Terus yang kedua bisa jadi juga mungkin ada keinginan-keinginan tertentu yang mungkin selama ini kamu sudah cukup banyak rezeki, tapi mungkin kamu nggak lihat ya, karena mungkin kamu sibuk melihat kamu kurang rezeki gitu. Mungkin selama ini kamu sibuk melihat kurangnya kamu, mungkin ya aku belum kebeli tas LV gitu ya, makanya aku ngerasa masih kurang banget, teman-temanku ada punya, aku satu pun nggak punya misalnya gitu ya. Ya itu gitu, kamu mesti melepaskan ego, melepaskan keinginan gitu ya. Cuma memang sepertinya kamu ada ego soal duit sih, makanya finansial dan karir tuh jadi kendala yang menyebabkan kalian berpisah. Ya memang nggak hanya dari kamu, bisa jadi dianya juga, terutama yang udah pasangan ya gitu. Kalau yang masih single sih masalah finansial nih kuat banget di pile yang pertama. Terus expect powerful change. Terus berdoa, terus yakini alam semesta pasti akan selalu memberikan apa yang dia mau, apa yang kamu mau, selama kamu yakin ya, selama kamu positif selalu. Setiap kali berdoa gunakan kata yang tanpa kata semoga. Jadi kalau berdoa, saya sih kadang saya berdoa masih pakai kata semoga. Tapi paling bagusnya kalau berdoa atau mengungkapkan pesan pada alam semesta, mengungkapkan keinginanmu, sampaikan aja dengan kata pakai tanpa semoga. Jadi misalnya alam semesta ya, atau berdoa pada Tuhan aku yakin aku bisa, aku yakin keuanganku bagus, aku yakin dengan berkah dari Tuhan
aku bisa jalan ini semua, dan bulan Agustus keuanganku lancar dan sampai bulan-bulan berikutnya, sampai tahun-tahun berikutnya gitu ya. Kayak gitu. Terus di sini ada be bold and make the first move. Yang berani ya, yang berani. Dan kalau kamu rasa bulan Agustus ini kamu harus misalnya dalam keuangan, misalnya kamu harus buka bisnis online gitu, buka aja gitu. Misalnya kamu harus minjem duit, ya pinjem aja gitu. Tapi kan bukan berarti kalau kamu minjem duit kamu nggak bisa balikin. Kamu juga harus yakin, mungkin sekarang langkah terbaikku adalah minjem duit gitu, karena aku butuh uang ini, ya pinjam aja gitu loh. Tapi jangan kayak menutup kemungkinan kamu nggak bakal bless, nggak bisa balikin gitu ya. Siapa tahu kamu ada rezeki lain, kamu bisa balikin. Tapi pokoknya sekarang kalau memang harus pinjam dulu. Tapi kamu harus yakin kamu pasti bisa balikin gitu ya. Oke, be bold and make the first move. Mungkin, tapi langkah semua sendiri-sendiri ya, karena ini general reading. Terus di sini ada hold your vision. Artinya pegang visimu, dalam artian kamu maunya apa gitu ya. Mungkin dalam finansial dan karirmu gitu ya, keuanganmu, dalam pekerjaanmu, mungkin kamu punya harapan tertentu ya. Wujudkan harapan itu, jangan pernah menyerah ya. Kalau memang ini yang dirimu mau, kalau memang ini yang dirimu maksudkan untuk kebaikan dirimu sendiri, ya sudah, lakukan ya, dan mengarahlah ke situ ya. Jangan berhenti, jangan pernah takut ya. Seperti itu ya untuk update percintaan, twin flame soulmate, dan keuangan ya, finansial, karir di bulan Agustus 2020. Oke, yang pilih pal yang pertama, terima kasih yang sudah mampir. Kita langsung masuk ke pal yang kedua yuk. Oke, yang pilih pal 2 yang kuning ya, yang ada pasangan juga ada hati di situ. Kita lihat percintaanmu ya, sama update twin flame soulmate untuk bulan Agustus 2020. Di sini ada engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Kayaknya percintaan nih oke nih. Kayaknya kalian, utamanya kalian yang membuka video saya ini dan pilih pal kedua ini, mungkin kalian yang sudah deket, yang udah punya pasangan, mungkin bakalan sampai di tahap pernikahan, mungkin mau dilamar, mungkin pertunangan, mungkin kalau yang baru PDKT jadian, terus soalnya ada honeymoon. Ini udah new normal, pantesan ada honeymoon. Kayaknya udah pengen pergi traveling kemana nih, berdua doang nih ya, entah traveling, entah keluar bareng. Yang di Jakarta mungkin dekat-dekat mau ke Puncak, Bogor, Bandung gitu-gitu ya, atau pergi kemana, ke Jawa mungkin ya. Kayaknya enjoy the bliss of holiday time together. Kayaknya memang pergi ke luar kota aja gitu, bulan madu aja. Oke, itu honeymoon. Terus di sini ada let your friends help you ya, biarkan temanmu menolongmu gitu. Kayaknya sih jadi hubungan kalian ini tuh hubungan yang semakin mendapat support ya, semakin mendapat dukungan dari keluarga atau teman, dan energinya cukup oke ya untuk bulan Agustus ini ya. Twin flame soulmate apalagi yang sudah terhubung ya, sudah bersatu, sudah ketemu, dan mungkin sudah menjalin asmara di bulan Agustus 2020 ini, bisa jadi ada teman yang bakalan membantu, dan bisa jadi ada dapat dukungan dari keluarga, mungkin dari teman, mungkin. Wow, cukup oke. Ada dukungan dari teman. Terus di sini ada express your love. Oke, express your love berarti ekspresikan cintamu ya. Kayaknya juga cinta yang saling berbalas ya, ada hubungan di situ, ada cinta, makanya bisa mengekspresikan cinta. Mungkin terus aja maju, pantang mundur ya bulan Agustus 2020 ini.
bulan 8 ini cinta bersemi ya. Oh, that's so sweet. Ini cinta bersemi. Ih, cinta bersemi, cinta membara, ekspresikan cintamu, dan dapat dukungan juga gitu. Itu kayak habis dapat lotre gitu ya. Tapi enggak sih, emang ya namanya pasti kalian sudah ada usahanya ya, nggak mungkin enggak gitu ya. Makanya sih dukung banget nih, karena cintanya kayaknya bersemi banget, cintanya kayaknya berkembang gitu ya. Bagus ya, karena ada engagement di sini. Nampak di sini kayaknya kalian ini apalagi yang single ya, kayaknya bakalan ada yang PDKT nih gitu ya. Cuman saya memang yang bacaan ini memang lebih ke yang sudah berpasangan sih ya, karena sekalian bacain update Twin Flame Soulmate yang belum ketemu sama Twin Flame Soulmate-nya atau pasangannya. Nanti pas ketemu, kalau seandainya ketemu di bulan Agustus tuh bakalan lovable banget. Jadi artinya bakalan lovely banget gitu. Jadi bakalan kayak so sweet lah, manis lah ya, romantis banget gitu. Terus children, apakah kalian itu sudah rencana nikah? Tuh bakalan mau punya anak loh. Terus kalau emang kalian pasangan yang sudah punya anak ya, misalnya duda, janda yang mau nikah gitu ya, children di sini itu anak-anak mendukung. Ya, anak-anak di sini sangat positif dalam artian anak-anak mendukung, anak-anak happy. Atau bisa jadi untuk kalian pasangan yang sudah menikah mengharapkan punya anak, bisa punya anak atau bisa hamil di bulan Agustus. Ini semoga terjadi ya. Sih senang banget kalau emang positif ya. Kabarin Zi ya. Nomor WhatsApp sih yang ada di bawah itu yang pertama adalah buat personal reading. Yang kedua Zi terbuka untuk menerima undangan pernikahan, undangan kebahagiaan, atau cuman kabar bahagia aja. Sebenarnya ngundang belum tentu sih bisa datang. Ini corona kan, gitu. Tapi yang Zi harapkan adalah adanya kabar bahagia. Itu semakin memotivasi Zi untuk membuat video-video baru, gitu. Atau komen di bawah ini, ya. Komen kalau kalian rasa kalian ingin sharing betapa bahagianya kalian. Kalau Zi sampai baca komennya dan Zi rasa kayak, wah ini jackpot banget sih, bakalan senang banget ya. Nanti Zi akan bales gitu. Zi juga bantu dengan doa, semoga bisa berbahagia. Kita update soal situasi finansial kalian ya di bulan Agustus 2020. A time for healing. Nah, bicara soal cinta sama finansialnya, kayaknya finansialnya yang perlu di healing, finansialnya yang perlu disembuhin nih. Kayaknya ada perlu waktu untuk healing gitu. Mungkin secara finansial mungkin agak sedikit ada kebocoran mungkin ya, kayak misalnya mungkin ada pengeluaran yang di bulan sebelumnya, bulan Juli mungkin, atau bulan-bulan sebelumnya yang agak kelepasan. Mungkin bulan Agustus mungkin ada kayak udah rencana mungkin mau beli ini beli itu, kecolongan nih ya, makanya finansialnya kayaknya mesti dikontrol lagi. Dan soal kalau saya lihat ini nggak lebih ke karir, tapi ini lebih ke melihat ke dalam lagi, ngelihat keuanganmu flow ya, finansial kamu, keuangan kamu itu mengalirnya seperti apa. Karena ngelihat keuangan kamu ini sepertinya rada kurang berjalan dengan bukan kurang berjalan dengan baik ya, tapi maksudnya pemasukan pengeluaran itu agak kurang kontrol gitu loh ya. Jadi kamu mesti meditate and contemplate, dalam artian kamu mesti lihat lagi ke dalam lagi, yang mana sih yang perlu diperbaiki keuangannya. Terus di sini ada surrender to the divine. Ya namanya orang ya, kalau udah usaha sisanya apa sih, berserah pada Tuhan gitu. Jadi kerja yang baik, simpan uang dengan baik ya. Bulan Agustus ini kayaknya kalau memang kalian lagi mau cari rezeki, misalnya mau cari kerjaan baru atau apakah ada dapat pemasukan baru, kalau saya lihat malah harus nyimpen duit gitu ya. Ini bulannya kamu nyimpen duit dan ngatur keuangan dengan baik untuk yang pilih PAL kedua ini, yang pilih PAL kartu kuning ini gitu. Dan mesti berserah pada semesta ya. Tuhan pasti akan bantu ya. Semesta bekerja dan Tuhan pasti akan selalu berkati kita gitu ya, selama kamu percaya. Oke, jadi kamu tidak akan pernah miskin, tidak akan ada satu hari pun kamu butuh makan dan tidak bisa makan. Ya. Kamu akan selalu berkelimpahan kalau kamu percaya. Oke. Jadi berserah. Terus kemudian di sini ada
balance spirituality and practicality. Kayaknya kalian memang diminta sekali untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Lebih mungkin kalau bisa meditasi. Kalau tidak, ya saya sarankan kalian coba dengerin video saya yang cara menarik rezeki, cara menarik rezeki yang kamu mau di situ. Nanti coba saya share linknya di atas ya. Di situ nanti kalian bisa lihat bagaimana cara menarik rezeki, oke, yang kamu mau. Dan di situ kalian bisa lihat juga bagaimana caranya meditasi. Sebenarnya bukan lebih ke meditasi sih, penenangan diri ya, fokus sambil fokus pada energi semesta untuk narik energi dan menyampaikan energi pada semesta kalau kamu positif, dan supaya bisa narik rezeki yang kamu mau gitu ya. Lebih spiritual, lebih terkoneksi pada semesta, dan yang pasti lebih mendekatkan diri pada yang kuasa. Terus confidence is your key to success. Nah, ini benar-benar kartu finansial banget ya. Jadi kalau kamu percaya diri, maka itu adalah kunci menuju kesuksesan. Oke, jadi percaya selalu ya. Segala sesuatu pasti berjalan dengan lancar, cuman memang kamu perlu banget hemat ya, hemat duit, ngatur keuangan dengan baik, keluar masuknya uang, terus banyak berdoa, dan sisanya berserah pada Tuhan. Oke, itu untuk yang pilih PAL 2. Terima kasih yang sudah mampir ya. Share, like, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk yang di YouTube. Untuk podcast, dengarkan terus karena Zi akan update podcast baru lagi. Oke, Zi langsung ke PAL berikutnya. Yuk. Ini PAL berikutnya yang warna biru ya, yang ada couple juga, ada pasangan juga, dan di sini ada hatinya. Oke, untuk asmara atau percintaannya di sini let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. Ya, let go of control issues. Oke, jadi jangan biarkan ada kontrol di situ. Jadi misalnya kamu posesif ya, mau tahu pasanganmu ada di mana atau lagi apa gitu, dilepas ya, let go ya, karena ya mungkin itu kunci kesuksesan hubungan kalian. Terus di sini love yourself first, cintai diri kamu dulu. Kayaknya kamu memang diminta sekali untuk bisa memahami diri kamu sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Belajar mencintai dulu, baru bisa cinta orang lain. Contohnya ya, saya nggak apa-apa nggak makan, yang penting saya tahu dia udah makan gitu. Apaan itu ya? Kamu harus makan dulu, baru kamu kasih dia makan. Makanya dalam peraturan penerbangan itu, ya meskipun saya nggak tahu ini patokannya bukan ya. Tapi yang kayak misalnya itu selang gas yang turun itu ya, ketika pesawat goyang, itu kan pakein dulu kamu sendiri, baru pakein anak di sebelah kamu. Cintai diri kamu sendiri, selamatkan diri kamu sendiri dulu, baru selamatkan orang lain gitu. Kalau kamunya aja nggak selamat, gimana kamu bisa selamatin orang lain? Jadi makanya cintai diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu udah sayang pada dirimu sendiri, maka kamu pun akan tahu bagaimana caranya menyayangi orang lain. Itu untuk bulan Agustus ya. Jadi kamu jangan seperti kayak pokoknya kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu ya kan. Kamu lebih kepikiran untuk cari tahu dia lagi ada di mana apa, padahal kamu juga lagi sibuk-sibuknya gitu. Nah kalau sibuk ya kamu kerjakan lah yang penting untuk kamu gitu. Jangan malah fokus dengan energinya dia, jangan fokus dengan harus nyari dia di mana lagi ngapain gitu. Itu yang sudah berpasangan loh ya. Kalau yang lagi single, coba saya cek masih ada nggak, kelihatan nggak? Oh ya, di sini ada deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Kayaknya lagi ini nih, lagi saling, lagi tidak jujur di sini ya. Lagi menutupi, ya lagi apa ya kalau saya bilangnya? Yaitu lagi menutupi diri, lagi apa? Lagi
bukan lagi menjadi orang lain gitu loh ya. Jadi kamu mungkin kamu ngikutin tuntutan pasangan kali ya. Dan bisa jadi untuk kalian yang single-single, nah ini kelihatan kalian sepertinya tuh karena kan love yourself first gitu loh. Kamu diminta untuk mencintai dirimu sendiri. Kayaknya kamu berubah jadi orang lain untuk mungkin menarik pasangan yang kamu mau. Mungkin kamu sudah punya target orang yang kamu mau tuh siapa gitu ya. Dan kamu jadi berubah jadi orang lain. Mungkin bisa jadi ada yang cewek-cewek tuh ada yang kayak, wah aku berencana ya kan, aku bulan 8 mau operasi hidung, operasi ini, operasi itu, misalnya gitu ya. Misalnya ada yang mungkin aku mau sulam alis, sulam bibir, sulam apalah, semua disulam-sulam semuanya gitu, kayak gitu. Itu ya, jadi tidak jadi diri sendiri, jadi orang lain demi menyenangkan, demi membuat hubungan yang lancar gitu ya. Tapi saya nggak lihat kayak bohong, pengkhianatan atau apa, enggak sih. Dan di bulan Agustus ini ada this could be the one. Ini bisa jadi orang yang kamu cari. Nah, kalau dia adalah jodoh, soulmate-mu, twin flame-mu, ya, terutama yang sudah bersatu dan mungkin udah pernah reading, udah tahu dia soulmate atau twin flame-mu, ataupun mungkin udah punya feeling seperti itu ya. Posisikan dia untuk bisa menerima kamu apa adanya. Kalau tidak bisa, mungkin belum dulu gitu ya. Karena bulan Agustus nih kayaknya kamu agak terjebak dalam situasi mau menyenangkan pasanganmu, atau mau membuat seseorang jatuh cinta padamu, atau mau menarik, mungkin kamu single, patokannya mungkin kalau cewek aku harus cantik, kalau cowok aku harus cakep gitu. Mungkin kamu banyak memperbaiki diri, mungkin kamu berusaha diet yang akhirnya kamu jadi sakit gitu. Mungkin seperti itu. You don't have to be someone else. Kamu tidak harus jadi orang lain. Jadilah diri kamu sendiri, ya. Terus heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Kalau kamu sudah ketemu sama pasanganmu, dan kalau kamu sudah bersatu dengan dia, ya lebih banyak bicara deh. Kamu bisa nggak terima aku apa adanya? Karena aku akan menerima kamu apa adanya. Kamu aja bisa terima dia yang seperti itu. Gak mungkin seseorang tuh sempurna sekali. Contohnya badan dia udah six pack, sudah cakep, wangi, terus setiap hari berpakaian bagus ya, bajunya semua bermerek. Tapi bisa jadi dia itu orangnya emosian, bisa jadi orangnya egois gitu. Itu kekurangan dia, kamu aja bisa terima gitu. Ya. Selama kamu bisa terima dia juga harus belajar untuk terima kamu. Itulah pasangan. Itulah soulmate. Kalau kamu masih tahap PDKT, ya, percintaanmu ini sepertinya hanya akan merugikanmu. Maksudnya usahamu ini hanya akan merugikanmu, karena kamu akan berusaha untuk menjadi orang lain, dan menjadi orang lain itu tidak mudah. Kenapa? Karena pada dasarnya kamu ya sudah terlahir dengan dirimu apa adanya gitu. Ya jadilah diri sendiri. Kamu nggak apa-apa mau permak badan, nggak apa-apa, tapi tetap kamu adalah kamu ya. Kamu tidak perlu jadi orang lain untuk menyenangkan atau untuk bisa menarik orang yang kamu mau. Untuk di soal finansial atau karir, it is time to release negativity. Lagi kayak takut kurang duit mungkin, lagi takut kehilangan duit mungkin, lagi takut kehilangan pekerjaan mungkin, karena soal corona atau apa, jangan takut ya. Hilangkan semua pikiran-pikiran buruk. Ini full moon in Scorpio. Oke? Kamu pasti bisa ya. Jangan negative thinking. Don't let your past hold you back. Kamu ada kayak misalnya trauma soal bisnis, trauma soal kerjaan gitu. Atau mungkin kamu lihat teman-temanmu satu demi satu, misalnya dalam tanda kutip dipecat dari perusahaan. Terus kamu jadi seperti kayak, gimana nih, apakah aku bakal dipecat juga? Banyak loh yang minta reading sama saya kayak gitu. Saya bilang tenang, posisi kamu aman gitu. Sebenarnya kalaupun posisi kamu tidak aman, ya kamu tenang aja gitu. Karena kalaupun kamu gak kerja di situ, selama kamu yakin dan positif, kamu pasti dapat kerjaan di kerjaan lain yang mungkin akan lebih baik. Mungkin kamu memang harus melepas yang ini. Jadi harus positif ya. Jadi jangan biarkan masa lalu menghantuimu. Jadi jangan biarkan kalau misalnya kamu ada kayak ketakutan di masa lalu, mungkin kamu ada perasaan tidak nyaman karena mungkin kamu pernah gagal, pernah rugi, pernah bangkrut gitu ya. Jangan takut ya. A win-win outcome is forecast. Tuh lihat nanti ada hasil yang outcome yang win-win solution gitu. Jadi yang pasti kalau misalnya kamu berada dalam, kayaknya sih memang kamu berada dalam situasi yang agak sulit atau membingungkan, tapi hasilnya nanti akan win-win. Artinya kamu oke, pihak yang lain juga oke gitu ya. So tenang saja.
Lalu di sini ada nothing will come of this situation. Jadi kalau kamu sekarang lagi berhadapan pada situasi kayak teman-temanmu bakalan dipecat atau apa gitu ya, tenang aja, nothing will come of this situation. Gak ada apa-apa kok, tenang aja ya, gak ada masalah. Oke? Ya, kamu mungkin memang sebenarnya nggak akan terjadi apa-apa, cuman kamu yang negative thinking gitu. Terus di sini ada believe in the impossible. Kalau kamu rasa kayak nggak mungkin ya, nggak mungkin banget gitu, aku bisa bertahan di perusahaan ini, atau aku bisa bertahan dengan bisnis ini, atau aku bisa bertahan dengan keuanganku yang segini selama COVID kayak gini ya. Banyak banget orang yang sudah rugi, banyak banget orang yang sudah gulung tikar gitu. Mana mungkin aku bisa bertahan gitu ya. Believe the impossible. Percaya pada hal yang tidak mungkin. Karena kalau kamu percaya bisa ya pasti bisa gitu. Saya juga nggak percaya, tau nggak? Semester saya sekarang kuliah, saya udah mau masuk semester 4 di Taiwan. Semester 2 tuh saya bilang, mana bisa lah, bisa nggak ya saya bayar uang sekolah semester 3, udah bayar saya lanjutin juga kehidupan saya di semester 3 di Taiwan, bisa nggak ya, saya nggak kerja loh gitu, bisa nggak ya lewatin itu semua. Lah ini buktinya saya udah mau masuk semester 4 loh ya, saya masih di sini gitu. Jadi believe the impossible ya, percaya gitu, percaya pasti semuanya bisa. Dan yang nggak bisa pun jadi bisa kalau kamu percaya dan yakin. Oke, itu untuk yang pilih pil yang ketiga untuk bulan Agustus 2020. Semoga ini membantu kalian untuk percintaan, keuangan, karir kalian. Twin Flame dan Soulmate, semoga kalian lebih bahagia lagi, dipersatukan dalam cinta, banyak rezeki selalu, dan selalu komen di bawah ini kalau kalian rasanya resonate. Subscribe ke channel Moonlight Affirmation, dengerin podcastnya juga di iTunes dengarkan ya, bukan mendengar ya, dengarkan, dan Spotify. Kemudian komen juga kalau mau personal reading ya, lebih detail lagi ya, bisa lihat nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Pamit dulu semuanya, bye bye.